Di video kali ini, kami akan membahas tentang bisnis sosial yang menjadi bagian dari ujian akhir semester di mata kuliah Kewirausahaan Sosial yang diampu oleh Bapak Aryan Torido. Salam sejahtera. Sasaran kelompok dalam bisnis sosial kami adalah kelompok wanita tani Pulewulung yang tepatnya berada di Desa Pulewulung, Turi, Sleman, Yogyakarta. KWT ini terdiri dari ibu-ibu yang berkegiatan pertanian, terutama tanaman salak di Desa Pulewulung, dan mereka memiliki usaha mikro kecil atau UMK pengolahan salak yang bernama Family Ceria. Alasan kami memilih KWT ini sebagai sasaran komunitas adalah karena KWT Pulewulung merupakan komunitas yang memiliki UMK namun tergolong belum berkembang dan mengalami masalah pemasaran. Pula itu kalau misalnya pas nggak diambil sama juragannya itu sering ditolak. Pengepul itu loh, pengepul. Karena nggak diambil sama yang ngambil itu loh, yang juragan salak itu loh. Itu masih banyak belum diambil, terus nggak dibeli. Nah, dari salak yang nggak kebeli tadi Bu diapain tuh? Yang nggak dibeli. Iya, yang nggak jadi dibeli gitu. Iya, terus misalnya kalau dijual di pasar ya laku tapi lebih murah. Jual sendiri gitu ya berarti. Iya. Biasanya bulan apa Bu untuk panen sekarang? November, Desember. Ini pas ya, ini pas musim. Malah pas musim hujan ya panennya. Iya, bulan November, Desember pas musim. Tapi tiap tahun selain perindu juga panen. Iya, Berarti malah bagus ya kalau musim hujan gini. biasanya setahun 2 kali. Bulan Mei itu juga agak banyak, tapi kalau pas banyak itu ya bulan November, Desember. Lebih langsung gitu. Langsung tukule sak rasa. Kekurangan aset yang dimiliki oleh KWT Pulewulung ada 2, yaitu dalam proses produksi tidak menggunakan teknologi yang tergolong baru dan hanya menggunakan alat masak sederhana. Yang kedua, pengemasan menggunakan proses yang sederhana tanpa menggunakan alat. Sedangkan kekurangan akses dalam KWT Pulewulung adalah jaringan internet lumayan sulit karena lokasi yang berada di desa. Yang kedua, akses jalan yang dimiliki termasuk baik namun tergolong kecil dan sempit. Sesuai dengan diagram Pareto yang pernah kami buat, kami berfokus pada masalah kualitas salak yang menurun. Penurunan kualitas salak disebabkan oleh adanya hama lalat buah, sehingga menyebabkan penjualan petani salak menurun. Lalat buah sendiri merupakan musuh alami petani salak di Desa Pulewulung. Beberapa cara yang dilakukan agar kualitas salak bisa meningkat adalah dengan adanya pelatihan tentang pengendalian hama yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Pelatihan ini menghasilkan kreasi botol penangkap lalat buah guna mengurangi populasi lalat buah jantan. Cara lain yang dilakukan adalah dengan memperbaiki manajemen biaya perawatan salak, yaitu dengan pertemuan rutin antar anggota kelompok wanita tani Pulewulung tiap bulan. Sesuai dengan diagram Pareto yang pernah kami buat, kami berfokus pada masalah kualitas salak yang menurun. Penurunan kualitas salak disebabkan oleh adanya hama lalat buah, sehingga menyebabkan penjualan petani salak menurun. Lalat buah sendiri merupakan musuh alami petani salak di Desa Pulewulung. Beberapa cara yang dilakukan agar kualitas salak bisa meningkat adalah dengan adanya pelatihan tentang pengendalian hama yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Pelatihan ini menghasilkan kreasi botol penangkap lalat buah guna mengurangi populasi lalat buah jantan. Cara lain yang dilakukan adalah dengan memperbaiki manajemen biaya perawatan salak,
yaitu dengan pertemuan rutin antar anggota kelompok wanita tani Pulewulung tiap bulan. Modal komunitas yang dimiliki KWT Pulewulung dari segi manusia adalah terkait pengolahan lahan perkebunan sawah dan keterampilannya. Dari segi fisik, mereka memiliki sarana berupa rumah produksi dan alat produksi. Dari prasarananya, mereka termasuk dalam Desa Wisata Pulewulung sehingga mendapatkan pendanaan dan juga pelatihan dari Dinas Pariwisata. Dari sisi lingkungan, mereka mempunyai kebun sala yang luas dan sumber daya alam yang baik seperti kualitas air dan tanah yang baik. Dari segi sosial, mereka memiliki keluarga yang mensupport kegiatan dan tidak ada penolakan. Lalu, Kepala Desa Pulewulung sangat mendukung berbagai kegiatan dalam desa tersebut. Dari segi teknologi, mereka mempunyai sarung tangan khusus untuk memanen salak. Lalu, mereka juga mempunyai botol penangkap lalat buah yang menggunakan obat petrogenol dan mereka juga memiliki sosial media. Sedangkan dari segi tuntutan pasar, mereka mempunyai varian rasa dan varian kemasan. Pada tanggal 22 Oktober, kami melakukan pertemuan online melalui Google Meet untuk menentukan komunitas sasaran yang akan dituju. Di tanggal 25 Oktober, kami pertama kalinya melakukan kunjungan ke Desa Pulewulung untuk mengetahui tentang kelompok wanita tani Pulewulung dan UKM Family Ceria. Tanggal 30 Oktober, kami melakukan cross-check data dan pembahasan lanjutan terkait hasil observasi dan kunjungan pertama kali ke Desa Pulewulung. Tanggal 16 November, kami melakukan kunjungan ulang guna menjelaskan tentang inovasi sosial yang sedang kami rencanakan dan melengkapi data yang dirasa kurang mengenai KWT Pulewulung. Tanggal 23 November, kami mengambil bangkai lalat dari KWT Pulewulung sebagai supplier yang nantinya menjadi bahan utama dari pupuk lalat organik. Dan terakhir, tanggal 26 November, kami melakukan produksi pupuk lalat organik yang berlokasi di Gejayan, Sleman. Produk inovasi sosial kelompok kami adalah pupuk. Jika dideskripsikan dengan skum, maka size-nya adalah karung berukuran 5 kg, color-nya adalah hitam kecoklatan, use atau penggunaannya adalah untuk menyuburkan tanah, materialnya berasal dari bangkai lalat buah dan kompos daun, partnya adalah lalat buah, shape-nya berbentuk serbuk, dan name atau namanya adalah pupuk lalat organik. Cara pembuatan produk inovasi sosial kelompok kami adalah yang paling awal dengan menyiapkan bahannya terlebih dahulu, yaitu bangkai lalat dan kompos dengan perbandingan 1:5. Lalu ada arang sekam yang sudah dibakar secukupnya, 500 ml air, 5 sendok makan EM4, dan yang terakhir 5 sendok makan gula pasir. Cara pembuatannya adalah yang pertama, siapkan media pembuatan pupuk dan tempatkan bangkai lalat di tempat yang sejuk tanpa terkena sinar matahari langsung atau tetesan air hujan. Yang kedua, membuat larutan dekomposer dari campuran EM4, gula, dan air. Yang ketiga, campurkan bangkai lalat dengan arang sekam dan aduk sampai rata. Yang keempat, taburkan dekomposer ke bangkai lalat yang sudah dicampur dengan arang sekam secukupnya dan aduk sampai rata. Yang kelima, setelahnya siram dengan dekomposer yang masih tersisa.
6. Setelah itu, tutup rapat bahan-bahan tersebut. 7. Aduk adonan pupuk sampai merata di hari kedua dan tutup kembali rapat-rapat. Yang ke-8, cek secara berkala hasil adonan. Caranya dengan menyentuh menggunakan tangan. Kalau terasa panas ketika mengaduk adonan, berarti pupuk belum siap untuk digunakan. Ini tanda bahwa proses pemasakan masih berlangsung. Dan yang terakhir, cek kembali sampai kemudian dirasa dingin. Ini berarti pupuk organik sudah siap untuk digunakan. Cara membuat botol penangkap lalat buah yaitu dengan menyiapkan bahannya terlebih dahulu, seperti botol plastik, cutter, kawat, kapas, dan obat petrogenol. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, dengan melubangi botol plastik bagian tengah menggunakan kawat yang sudah dipanaskan. Lubangi juga tutup botol sebagai jalan untuk mengaitkan kawat. Langkah kedua, yaitu menyiapkan kapas dan lilitkan pada kawat yang kemudian disatukan dengan tutup botol. Langkah ketiga, suntikkan obat petrogenol ke dalam kapas secukupnya dan jangan sampai menetes-netes. Langkah terakhir adalah menutup botol dan menggantungkan botol penangkap lalat buah di pohon salak. Teknis pemasaran. Kami akan membuat pupuk lalat organik di salah satu rumah anggota kelompok kami, yaitu Faris Fida Ahmad, yang lokasinya berada di Gejayan, Sleman. Setiap akan melakukan produksi, kami secara bersama-sama datang ke Desa Pulewulung untuk membeli lalat buah langsung kepada KWT. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk kerjasama dan kekompakan yang baik di perusahaan, sekaligus menjadi bentuk silaturahmi guna menjalin hubungan yang baik dengan KWT Pulewulung. Pemasaran awal, kami akan memasarkan pupuk tersebut kepada KWT Desa Pulewulung, Turi, Sleman, dan menggunakan platform e-commerce sebagai wadah memperluas cakupan target pemasaran. Model bisnis sosial yang diterapkan untuk komunitas sasaran KWT Desa Pulewulung, Turi, Sleman adalah model 2, yaitu model bersinggungan. Model hubungan atau keterkaitan yang terjalin di social enterprise dengan KWT ini adalah komunitas sasaran atau KWT Pulewulung yang memiliki sebuah potensi berupa kebun salak yang sangat melimpah dengan social enterprise yang melakukan pembuatan pupuk. Komunitas sasaran di sini sebagai penyuplai bahan pupuk, yakni lalat buah kepada social enterprise yang kemudian pupuk organik tersebut dijual kepada pasar dan KWT yang menjadi pendapatan untuk social enterprise. Dan social enterprise nantinya dapat berinvestasi kembali kepada komunitas sasaran. Kami membuat logonya dengan menampilkan gambar lalat karena terinspirasi dari asal lalat buah yang merupakan hama dari buah salak serta mencantumkan nama produk di atas gambar lalat. Logo perusahaan. Nama Pulewulung Sejahtera terinspirasi dari nama desa tempat komunitas sasaran kami berada, yaitu Desa Pulewulung, Turi, Sleman. Sedangkan sejahtera merupakan bentuk harapan kami agar Desa Pulewulung selalu sejahtera dalam segala sisi. Lambang buah salak yang tergambar di logo merupakan perwujudan mata pencaharian KWT Pulewulung yang mayoritas petani salak. Struktur perusahaan. Perusahaan kami memiliki direktur utama yaitu Farhan Faturrahman yang membawahi 6 bagian. Bagian keuangan dan administrasi dikelola oleh Andi Prisatmoko. Bagian pemasaran dikelola oleh Haidir Ali Asipki. Bagian humas dikelola oleh Ratri Kusumaningrum. Bagian produksi dikelola oleh Muhammad Zidni Makarim. Bagian controlling dikelola oleh Rengga Dwi Ramadan. Dan yang terakhir, bagian finishing dikelola oleh Faris Fida Ahmad. Budaya perusahaan
dalam ranah invisible artifact yang meliputi nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai keyakinan dalam menjalankan usaha. Pulewulung Sejahtera memiliki nilai-nilai untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Pulewulung yang mayoritas adalah petani salak. Sebagaimana moto dalam perusahaan kami adalah Move in Togetherness for Pulewulung Prosperity, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti bergerak dalam kebersamaan demi kesejahteraan Pulewulung. Masuk dalam ranah visible artifact yang terdiri dari yang pertama yaitu simbol-simbol yang kasat mata berupa logo dan cara berpakaian. Dalam menjalankan aktivitas produksinya, para anggota di perusahaan Pulewulung Sejahtera ini akan pakaian yang santai namun seragam, yakni para anggota perusahaan bisa menggunakan pakaian kesukaan yang dimilikinya, akan tetapi nantinya akan ada ketentuan warna tertentu pada setiap harinya agar para anggota di perusahaan bisa bebas dalam berekspresi. Tetapi juga menunjukkan keseragaman untuk mengingatkan bahwa seluruh anggota perusahaan adalah satu kesatuan dalam perusahaan dan memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencapai kesejahteraan. Untuk alas kaki sendiri, para anggota perusahaan bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan di dalam perusahaan. Anggota akan memakai sepatu ketika sedang melakukan pertemuan, baik internal maupun eksternal. Dan anggota bisa memakai sandal ketika sedang melakukan proses produksi pupuk. Penggunaan alas kaki ini untuk menjaga profesionalitas di dalam perusahaan dan juga dapat memaksimalkan dalam kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu bahasa, meliputi bahasa percakapan dan kisah. Untuk bahasa sehari-harinya, di dalam perusahaan menggunakan bahasa yang non-formal atau santai apabila lawan bicara tersebut adalah seorang teman sejawat atau rekan kerja. Dan juga disertai dengan panggilan akrab seperti bro untuk laki-laki dan kak atau mbak untuk perempuan. Untuk menunjukkan kesetaraan dalam perusahaan, karena perusahaan sosial ini berdasarkan pada kekeluargaan. Akan tetapi, apabila lawan bicara tersebut pihak eksternal perusahaan, maka anggota perusahaan harus bersikap sopan santun dan menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara dengan panggilan Pak atau Bu, serta tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Ketika berkomunikasi antar anggota, juga harus dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih dan kata tolong ketika membutuhkan bantuan. Dalam perusahaan Pulewulung Sejahtera ini, juga menambahkan embel-embel kata semangat-semangat di akhir pembicaraan untuk memotivasi dan memberi semangat lawan bicara dalam melakukan sesuatu yang sedang dikerjakannya. Yang ketiga, ritual atau seremoni meliputi ritual penerimaan, ritual penguatan, ritual pembaruan, dan ritual integrasi. Untuk ritual atau seremoni yang dilakukan di dalam perusahaan adalah diadakannya acara syukuran atau makan bersama oleh seluruh anggota sebagai bentuk perayaan dan penerimaan anggota baru. Hal ini juga diharapkan untuk mewujudkan rasa kepedulian dengan anggota baru dan meningkatkan keeratan kepada seluruh anggota perusahaan. Dan juga diadakannya ritual penguatan berupa kegiatan outing atau healing trip yang diikuti oleh seluruh anggota perusahaan. Hal ini bertujuan untuk refreshing dan rehat sejenak dari kesibukan kegiatan perusahaan. Selain itu, kegiatan outing atau healing trip adalah sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan kedekatan tiap anggota perusahaan. Dalam perusahaan Pulewulung Sejahtera, diadakan pertemuan santai atau non-formal tiap bulannya, yakni tiap minggu kliwon atau biasa disebut minggunan, yang dihadiri seluruh anggota. Dalam pertemuan tersebut, tiap anggota dapat menyampaikan unek-unek kepada anggota yang lain dan keluh kesah selama 1 bulan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi serta memperbaiki dan memperbaharui sistem kerja yang akan dilakukan ke depannya. Sebelum melakukan perusahaan, seluruh anggota juga diminta untuk berkumpul serta melakukan apel dan doa bersama. Kegiatan ini sebagai bentuk permulaan dimulainya kegiatan perusahaan pada hari itu. Manajemen resiko terbagi menjadi 2, yaitu resiko alami dan resiko spekulatif. Resiko alami yang akan terjadi di bisnis sosial kami adalah rusaknya alat.
Cara yang kami lakukan adalah dengan perawatan, yaitu selalu membersihkan peralatan setelah selesai digunakan. Resiko yang kedua adalah kecelakaan kerja dalam mengolah pupuk. Cara yang kami gunakan adalah dengan menggunakan peralatan yang safety seperti masker, sarung tangan, dan P3K. Selain itu, kami juga menerapkan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Resiko yang ketiga adalah belum terdaftar di surat izin usaha perdagangan. Cara yang kami lakukan adalah mendaftarkan produk tersebut. Cara untuk bisa terdaftar dalam SIUP adalah mengambil formulir pendaftaran, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran, membayar biaya pembuatan SIUP, dan yang terakhir, mengambil surat izin usaha perdagangan. Resiko yang keempat adalah salah takaran. Cara yang kami lakukan adalah membuat komposisi yang paten dari bahan-bahan yang sudah ada. Resiko alami yang terakhir yaitu gunung meletus, yaitu dengan cara menyiapkan dana darurat berupa iuran Rp5.000 per anggota tiap bulan. Resiko spekulatif yang akan terjadi di bisnis sosial kami adalah yang pertama, perubahan harga bahan baku. Cara yang kami lakukan adalah dengan menetapkan harga eceran tertinggi dari supplier. Resiko yang kedua adalah keuntungan tidak cukup untuk menutupi modal. Cara yang kami lakukan adalah dengan menaikkan harga jual. Resiko yang ketiga yaitu tidak diterimanya oleh KWT Pulau Wulung. Cara yang kami lakukan adalah dengan pemberian edukasi kepada KWT tentang kelebihan produk pupuk lalat organik. Terkait alokasi dana perusahaan Pulau Wulung Sejahtera, terdapat 8 bahan utama yang jika ditotal berjumlah Rp93.000 dan jika dihitung secara satuan maka jumlahnya menjadi Rp15.200 dengan ketetapan harga jual pupuk lalat organik sebesar Rp18.000. Kami juga menerapkan iuran untuk tiap anggota dalam perusahaan Pulau Wulung Sejahtera dengan rincian iuran awal sebesar Rp50.000 dan iuran per bulan sebesar Rp5.000.